FM The Spirit of Mamuju, sahabat Manekara, seperti biasanya memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih pada program Bincang Kolbu, dimana di pagi hari ini sudah bersama Ustaz Furqan Mawardi MPI, beliau merupakan mubalik dan wakil rektor bidang akademik Unimaju. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah mengisi kemerdekaan menurut tuntunan Al-Quran. Sebelumnya ucapan dirgahayu untuk Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi kalimat ini mengingatkan kita, sahabat Manekara, akan peristiwa yang kita alami selama 2 tahun ini, di mana kita sudah berjuang bersama-sama menghadapi tantangan dan ujian yang berat karena setelah pandemi 2 tahun bersama, di mana segala sektor ini mendapatkan semua dampaknya, mulai dari ekonomi sampai ada bahkan yang kehilangan orang tersayang, bahkan kehilangan pekerjaan. Begitu pula banyak cobaan yang menerpa membuat kita kembali berkumpul untuk merayakan kemerdekaan yang ke-77. Semoga kesejahteraan dan kedamaian selalu menyertai masyarakat Indonesia. Kita sapa dulu di studio. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di pagi hari? Sehat, semangat 45 selalu. Semangat 45 selalu ya. Tema yang kita bahas pagi ini Ustadz, mengisi kemerdekaan menurut tuntunan Al-Quran ya. Jadi kemerdekaan sejatinya ini diperjuangkan Ustadz pada pahlawan kita yang dahulu, di mana waktu itu segala ras, agama, suku dan bangsa ini terlibat dalam proses kemerdekaan. Namun bagaimana sebenarnya peran dan kontribusi spirit agama dalam memperjuangkan kemerdekaan di kala itu, Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Mega. Saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita, banyak bersyukur. Hari ini tanggal 18 Agustus 2022, kemarin tanggal 17 kita mensyukuri peringati kemerdekaan kita yang 77 tahun ya. Di energi ini ya harus senantiasa hadir bersama-sama kita. Kita ingat bahwa kemerdekaan ini itu banyak hal yang dikorbankan begitu. Mulai jiwa tak terhitung berapa jumlah orang meninggal, harta berapa habis kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Nah, kalau tadi pertanyaan apa spirit agama, ya kalau kita lihat luar biasa di situ, di spirit agama yang hadir di kemerdekaan kita. Kenapa? Karena pembukaannya saja itu disebutkan langsung itu, atas berkat rahmat Allah yang didorong oleh keinginan luhur. Jadi memang berkatnya Allah dan memang ada keinginan. Nah, inilah pertama, keinginan dulu. Jadi memang merdeka itu fitrah. Jadi bebas menentukan pilihan, bebas tidak ditekan, bebas tidak dijajah. Itu fitrah. Fitrah apa? Fitrah manusia. Bahkan hewan pun begitu. Hewan itu sekiranya burung itu bisa ditanya, ya kan? Tapi di mana disangkar dari luar, ya. Meskipun disangkar dia dijauh makannya, dia tetap senang di luar, gitu. Iya. Jadi fitrahnya memang itu, orang itu sebenarnya mau bebas, merdeka. Iya, merdeka. Merdeka dari, apalagi kalau merdekanya jajah apa? Dia tidak merdeka akibat dijajah. Wah, jajah fisik, jajah ekonomi, politik dan seterusnya. Tentu orang tidak akan mau. Jadi keinginan ini selalu hadir gitu. Dan akibat keinginan luhur inilah Cut Nyak mengeluarkan rencong dari sarangnya gitu kan. Pangeran Diponegoro meninggalkan singgasana rajanya di Jogja gitu kan. Kan Diponegoro itu kan raja itu.
ya betul raja. Kemudian Imam Bonjol dia keluarkan kuda putihnya bersama serbannya kan di foto kita lihat itu kan. Ya, dia keluarkan untuk bagaimana merdeka gitu. Sultan Hasanuddin itu kan, ini serah sultan ini Pak, bukan kaleng-kaleng ini kan, raja, bukan sultanan, bukan sultanan yang saat ini banyak viral kalau cuma ada banyak uang. Nah, ini sultan raja memang, ya kan, punya kedudukan, ya. Dia keluarkan badinya gitu kan, dia perintahkan rakyat untuk melawan penjajah, ya. Sehingga begitu kegigihannya digelari sebagai ayam jantan dari timur kan gitu. Kenapa ya tadi ini didasari oleh keinginan luhur. Kemudian ulama-ulama kita yang keluar ya yang memfatwakan jihad gitu kan, membela negara adalah bagian dari cinta tanah air, adalah bagian dari keimanan. Jadi cinta mempertahankan mengusir penjajah adalah jihad, gitu kan. Jihad itu adalah orang yang mati kan matinya mulia gitu kan. Kemudian patriotisme, cinta tanah air, ya. Cinta itu bagian dari bukti keimanan kita. Ini kan semua dorongan-dorongan yang memang lahir dari pemahaman agama yang benar gitu. Kalau kita lihat kan di Tengku Umar, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Patimura itu kan, itu kan semua orang-orang yang memang basis keagamaannya luar biasa, ya. Mereka para ulama, ilmuwan ulama yang memahami makna konteks terkait mengenai kemerdekaan, ya. Spirit inilah yang munculkan mereka bergerak kemudian melawan penjajah, dan spirit cinta inilah spirit pengorbanan, dan atas semuanya itulah Allah berberkati, maka lalu namanya kemerdekaan. Inilah dasar besar bahwa tidak lepas kemerdekaan kita ini, itu tidak lepas dari memang unsur agama, tidak bisa. Termasuk ya para founding father kita itu kan, jadi di yang bersidang di BPUPKI itu kan semua didasari dengan agama gitu. Bahkan butir-butir Pancasila kita pun tidak lepas dari spirit dan semangat keagamaan, gitu kan. Mulai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaannya beradab, ya kan. Kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan ini berhikmat, dan sampai keadilan gitu. Itulah semuanya bahasa-bahasa agama semua. Jadi ironis ketika negara kita ini tidak dibangun dengan spirit agama, itu namanya ahistori. Jadi kalau ada elit Allah kembali kepada Allah, kembali kepada segala urusan, artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah. Nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di tafsirnya, tafsir Jalalain dan Quraisyab di tafsir Al-Misbahnya itu menyampaikan bahwa orang yang diteguhkan kedudukannya di dunia ini adalah orang yang bebas dari musuh, ya, yang memperoleh kenyamanan dan kemerdekaan. Nah, jadi artinya orang yang lepas dari cengkeraman musuh kan berarti orang yang bebas di sini bisa dipahami merdeka. Nah, maka kalau kita kontekskan ayat ini bahwa orang yang diteguhkan, ya Allah berikan teguhkan, Allah berikan kemerdekaan, 5 loh yang kalian harus laksanakan. Kita kata pesannya Al-Quran ini, pesannya Al-Hajj 41 ini. Ini loh kata Allah, kalau kau sudah dapat nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kehidupan yang buruk, maka 5 ini kalian laksanakan kata Allah. Apa itu? Yang pertama, aqimus shalah, ya. Di sini dikatakan aqamus shalah, ya. Jadi dirikanlah salat. Perintah awal. Jadi ketika kita mendapatkan kemerdekaan ini, perintah Allah adalah banyak melaksanakan, mendirikan sholat. Aqimus shalah. Kalimatnya mendirikan, bukan mengerjakan. Bukan if'alis shalah,
tapi aqimus shalah, ya, aqamus shalah, dirikanlah salat. Nah, berbeda itu ketika orang Kocin mengatakan af'alus salah, ya, if'alus salah, ditunaikanlah salat, beda dengan mendirikan, ya? Mendirikan. Jadi kalau melaksanakan, mengerjakan, ya sudah, takbir, ruku, sujud, salam, selesai, gitu kan. Itu mengerjakan. Tapi kalau mendirikan, lainnya agak dalam pemahamannya, ya. Karena Al-Quran tidak ada mengatakan kerjakanlah salat, ya. Iya. Tapi dirikanlah, ya. Ada ini aqamus shalah, aqimus shalah, ya. Karena salat ini kan maknanya dalam ketika dimaknai dengan mendirikan, ya, mendirikan. Saya sempat catat ada beberapa pendapat ulama bahwa mendirikan salat itu untuk sampai dikatakan kategori mendirikan itu 5 hal, ada 5, ya kan. Ini dalam konteks bahasa dulu, ya. Iya. Bahasa pendekatannya aqimus shalah. Nanti kita bahas lagi bagaimana efek salat, kenapa Allah perintahkan salat pertama ketika orang merdeka, ya kan. Kenapa bukan yang lainnya dulu, kan. Kenapa salat? Pasti kalau kita mau gali, pasti akan mempunyai dampak yang dahsyat, gitu kan. Karena Al-Quran itu kan kalamullah itu pasti lebih hebat dari kalam-kalam yang lainnya, begitu. Nah, Pak Mega dan seluruh pemirsa dimanapun berada, yang pertama adalah yang dikatakan kategori masuk aqimus shalah itu, pertama adalah orang yang salatnya di awal waktu. Ya, kalau ada minta merah suka terlambat sholat itu bukan mendirikan, ya? Bukan mendirikan itu. Jadi kalau masuk azan dengan nanti akhir waktu terus sekalian mandi maghrib, biar nanti sekalian asarnya mau maghrib, ya kan. Sekalian mandi, habis itu salat asar, tunggu sebentar maghrib. Ini tidak masuk mendirikan dia itu, hanya sampai kepada menggugurkan, ya, atau melaksanakan salat sampai. Jadi salat di awal waktu ini adalah, ya, ketika masuk salat, ya, bersegera, ya. Karena di dunia ini kata Rasulullah ada 3 yang tidak boleh ditunda dan harus digerakan. Yang pertama adalah ketika masuk waktu salat, jangan ditunda. Karena begitu masuk, istri jatuh kewajiban, dan kita tidak tahu apa setelahnya terjadi, nah, gitu. Jadi ada 3 hal yang pertama adalah ketika masuk waktu sholat. Yang kedua adalah ketika akhirnya meninggal, segera kuburkan, segera laksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya orang hidup, segera mandikan, segera kafankan, segera sholatkan, dan segera kuburkan. Itu yang ditunda. Iya, bagaimana tuh yang biasanya menunggu keluarga dari jauh nih, Ustaz? Itu menyalahi perintah Rasul ini. Sekiranya datang kemudian bisa hidup, kan tidak. Iya. Ya kan? Jadi disegerakan untuk segera memandikan, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ketiga ada anak gadis dilamar, jangan lama-lama. Ya kan, kalau ada mau nih, segera nih, ya. Mbak Mega kalau ada yang mau, jangan lama-lama, ya kan, segera kami, ya kan. Jadi kalau ada yang, karena ada saja itu kendala-kendala, ya gitu. Tadi sholat nanti tiba-tiba tidur tidak jadi sholat, atau ada urusan lain. Gitu. Sama begitu, menikah juga begitu. Saya punya kawan itu, kasihan, ya. Cerita curhat sama saya, ya, tentu tidak perlu saya sebutkan namanya, menjaga kode etik, ya, artinya sebagai hibrah, pengalaman. Dia sudah menikah, tapi karena terlama ditunda-tunda, mau belum piano cukup uang pestanya, nanti tempit, ya. Menikah itu kan ibadah yang paling singkat, mudah caranya, tapi lama ibadahnya, lama pahalanya. Menikah itu kan singkat sekali. Yang penting ada calon, ada wali, ada saksi, sudah jak kabul, kayak gitu. Pak, tidak ada pestanya, tidak tahu orang apa semua, gampang.
cukup videokan saja, itu kan, dan disebarkan. Jadi resepsi itu kan sebenarnya tujuan utamanya resepsi itu untuk mengumumkan bahwa ini sudah menikah nih, jadi fitnah. Tapi resepsi sekarang itu mulai tergeser dalam media sosial. Kenapa? Meskipun orang tidak bikin pesta, dengan konekkan di media sosialmu, orang tahu semua nih. Jadi ketika kau nanti keluar berboncengan dengan istrimu, istri tak misalnya kan, tidak ada yang fitnah, kenapa orang tahu nih? Iya. Jadi substansi pesta kan sebenarnya di situ. Mengumumkan sudah tahu nanti kalau ketemu di jalan, yang ku fitnah, siapa nak bawa itu ustaz itu kan, siapa? Mbak Mega itu dengan siapa itu jalan kan? Tapi kalau sudah disiarkan dengan media, sudah kan tahu. Itu gini. Nah, sholat di awal waktu ini bagian dari kategori orang yang bersungguh-sungguh mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan. Yang kedua, makna mendirikan adalah dipahami kefiyah sholat, tata caranya, ya kan? Dia memahami tata caranya, itu urutan-urutannya, ya kan? Takbirnya, ya kan? Bagaimana cara takbir yang benar, ya kan? Sedekapnya, ya rukuk sujudnya, bacaan-bacaannya. Ya tidak mungkin orang masuk kategori mendirikan sholat kalau dia tidak paham itu, ya kan? Dia tidak mengerti itu, ya apa itu iktidal, apa itu. Kalau tak balik-balik kan nggak masuk. Jadi bacaan sholat itu ada langkah baiknya untuk ditahu terjemahannya ya Ustaz? Ya, tapi ini kefiyahnya dulu, artinya tata caranya, ya kan? Harus berudu dulu, suci dulu, itu kan. Ini kan kalau kita geser lagi lebih dalam pengaruh sholat, sholat dalam pendidikan, tinggian pendidikan itu luar biasa, tinggi sekali nilai-nilai pendidikannya, ya kan. Sholat itu harus bersih dulu, ya kan. Karena orang bersih itu kan awal dari semua kebaikan, bahwa kotor awal semua berkeburukan, kan begitu. Nah, sholat itu tidak akan sah kalau kita tidak bersuci, kan gitu. Nah, Bapak Ibu bahagia bahwa makna dari mendirikan di sini aqamus shalah ini adalah kemampuan dia untuk memahami dengan baik tata cara salat, baik urutannya, syarat sahnya salat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dia ada dalam salat, termasuk bacaan-bacaan di dalamnya. Kemudian ketiga, ini yang ketiga ini khusyuk ini. Jadi tidak masuk kategori orang yang sholat itu kalau tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Minimal dua, ya, untuk menggapai makam khusyuk itu, ya. Khusyuk bukan masuk kategori orang pilihan, ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman itu. Orang beriman itu baik dan akan naik derajatnya menjadi beruntung kalau memenuhi beberapa syarat. Salah satunya alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, bagaimana masuk sampai makam khusyuk? Ya. Menggapai makam khusyuk minimal dua. Pertama, tumaknina dalam gerakan. Yang kedua, memahami bacaan yang dibaca. Jadi memahami, mengerti, ya. Takbir misalnya Allahu Akbar, itu paham apa makna Allah Akbar di situ. Ya, Allah Akbar itu kan Allah yang maha besar dan besar untuk semuanya. Kalau ketika Allah maha besar berarti Allah kecil. Ketika kita mau Allah besar, maka pasar jadi kecil, pekerjaan jadi kecil, anak istri jadi kecil, ya rendah semuanya. Yang besar cuma satu Allah. Maka ketika kita mau sholat, yang kita mau besarkan ini jangan yang lain. Jadi kalau kita masih menunda-nunda sholat, kemudian lalai sholat, berarti kita mengadakan saingan bahwa ada yang besar lagi dari Allah. Kenapa? Allah memanggil Allah Akbar, hayyalas shalah, hayyal falah, tapi Anda masih sibuk dengan pekerjaan itu, dengan lain-lain, berarti Anda ini merasa ya ada yang lebih hebat, Allah lebih besar begitu. Karena orang yang paham itu mengenai agama, ya begitu waktu sholat, ya kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan duniawinya dihentikan sementara, hentikan. Yang pedagang tuh tokonya dulu, yang kerja ya break dulu, hentikan untuk sholat. Nah, jadi khusyuk yang pertama adalah tumaknina, ya.
Jadi kalau ada orang balap sholat itu nggak mungkin masuk. Buru-buru ya. Gerakannya toh. Iya. Gerakan. Buru-buru. Bahkan orang yang buru-buru dalam sholat itu dicap oleh Rasulullah sebagai pencuri, bahkan makhluk yang paling jelek, gitu kan. Kata Rasulullah, aswa'un nas sarqatan alladhi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Aswa'un nas, sejelek-jeleknya manusia, sarqatan, pencuri yang paling jelek kata Rasulullah. Siapa itu? Alladhi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. yakni orang ketika dia salat belum sempurna rukuknya dia bangkit lagi. Salat tapi kategori mencuri dalam salat. Kenapa? Haknya sujud, haknya rukuk belum ditunaikan, dia sudah bangkit lagi. Ini justru dicela oleh Rasulullah, dia salat tapi masuk orang yang tercelah, ya. Kenapa dia pencuri? Pencuri dari gerakan salatnya. Kemudian yang kedua untuk menggapai khusyuk adalah memahami makna, arti yang diucapkan. Itu kalau tidak dihafal, ya. Itu kalau misalnya Ustaz kayak tiba-tiba sholat ada yang kepikiran, itu masuk dalam kategori tidak khusyuk juga ya? Ya, kita minta ampun kepada Allah dan istighfar, dan makanya boleh dalam hati itu dibaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika yahdurun, ya. Ya Allah, saya berlindung dari bisikan syaitan dan kehadirannya pada saat ini, kan, yahdurun, kehadirannya. Itu bisa, karena memang kita tidak ada juga orang mampu betul-betul khusyuk dari awal sampai akhir. Iya, itu biasanya ya kan? Ustaz kadang-kadang kayak ada masalah pekerjaan tiba-tiba muncul aja sekira. Bahkan kalian terjauh dalam sholat, hilang kuncinya. Begitu sholat, tadi ingat kuncinya. Ya, ini kadang orang Buisbah maka piling-piling, ya kan? Piling-piling sholatnya. Tapi saya harus katakan bahwa itulah syaratnya khusyuk itu, gitu. Iya. Tumaknya gerakan dan memahami makna bacaan. Kemudian yang keempat, menjaga dampak sholat ketika tidak sholat lagi. Ini bisa, keempat ini berdampak ketika memaknai, memahami apa yang dibaca. Kan tidak mungkin orang bisa berdampak dalam kehidupan tatanan sholat kalau dia tidak memahami apa yang diucapkan. Contoh paling kecil, ya, kalau orang sholat itu tidak mungkin habis sholat ya takut untuk berdosa. Kenapa? Ketika dia sholat berkali-kali minta ampun, gitu. Rabbi ghafirli, gitu kan. Apalagi kalau di antara dosa itu, wah, itu kan luar biasa permintaan di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni, gitu kan. Bisa ada 5 dan sampai 8 permintaannya. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wajburni, ya Allah tutuplah saya punya aib, ya kan. Wahdini, ya Allah berikanlah kami petunjuk, atau berikanlah aku petunjuk. Warzuqni, berikanlah saya rezeki, ya Allah. Warfa'ni, ya Allah, angkat saya punya derajat, ya. Warfa'ni warzuqni warfa'ni. Kemudian apa lagi tuh yang Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini, sembuhkanlah aku, ya Allah. Wa'afani, dan maafkanlah. 8 ini luar biasa, ya kan, ada semua di kita, ya. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Siapa yang tidak punya dosa? Tidak ada yang tidak punya dosa. Dan siapa yang sedikit dosanya? Ya kan? Coba di antara kita bertiga, siapa yang paling sedikit dosanya? Saya pun merasa banyak dosa saya, gitu kan. Tapi alhamdulillah di sholat itu adalah peluang kita untuk menghapus itu, ya kan. Warhamni, siapa yang tidak boleh dikasihani? Yang dirata itu kalau dikasihani, saya orang mikir sama orang tua saya dikasihani, luar biasa, ya kan. Ya, warhamni wajburni, tutup saya punya masalah, ya Allah, tutup saya punya aib, ya, tutup saya punya aib, tutup saya masalah. Di antara kita siapa yang tidak punya masalah, ya kan? Siapa yang tidak punya aib? Ini kalau Allah bukakan semua, biar kita kan. Tapi kita minta dalam saat itu, ya Allah, tutup saya punya keburukan, tutup saya punya aib, tutup saya, Allah, ya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini, ya.
ya Allah berikan saya petunjuk. Kita ke satu tempat ada GPS, ya kan, masih kadang salah, kadang salah, atau di jalan kita dapat orang membantu kita memberikan petunjuk, gembira tak luar biasa, iya. Ya kan. Begitu kita tidak tahu jalan, ada orang bertanya dan yang diberi tanya dia tahu dan diberitahu, bahkan diantar kita, gembira tak luar biasa. Ya, ini petunjuk jalan loh ya. Bagaimana kalau petunjuk hidup? Iya, kadang seperti itu. Apalagi di hidup yang dunia dan akhirat. Wah, luar biasa. Jadi ini yang itu kita minta selalu tiap kita sholat 17 kali minimal kalau kita sholat wajib, belum kita sholat sunnah. Ya, jadi minta petunjuk. Wah ini ya Allah berikan petunjuk, semua petunjuk kebaikan. Kita bekerja ya berikanlah petunjuk bagaimana mencari harta yang halal, ya tidak berani mengambil hak yang bukan hak saya. Itu kan petunjuk semua itu. Nah kalau tidak punya petunjuk, mau haram mau hantu semua yang penting untung, itu kan tidak ada petunjuk itu. Berdagang, ini manis ini, manis percobanya, ya kan? Kenapa dia mudah berbohong? Tidak ada petunjuk, iya, kan? Jadi betul kayak ini modal ini aku jual, mana ada orang mau jual modal, ya kan? Ambil untung dikit ya. Tidak mungkin ada orang jual modal lah. Kenapa ya begitu mudah dia berbohong? Kan tidak apa petunjuk. Iya. Begitu mudah dia bermaksiat, begitu mudah dia berperilaku koruptif, itu kan, mengambil uang negara, mengambil hak orang lain. Kenapa ya mudah? Karena dia melakukan petunjuk. Nah di Al-Quran itu apa di surah itu kita senantiasa minta itu. Wah dini Allah berikan saya petunjuk kebaikan. Wah dini Rabbi ghafirli warhamni wajiburni wahdini warfani, angkat derajat saya ya Allah. Jadi calon anggota dewan saja gembira sekali ya, baru calon. Bagaimana kalau jadi anggota dewan? Gembira sekali. Jadi ketua RT saya, ketua kepala desa sekarang saja, luar biasa gembiranya kalau bisa di kepala desa. Bagaimana kalau Allah mengangkat di sisinya kita sebagai hamba yang terpilih terbaik, ini dunia akhirat itu. Jadi warfa'ni Rabbi ghafirli warhamni wajiburni wahdini warfa'ni, mengangkat derajat. Kalau Allah angkat derajatnya di sisi kita luar biasa, kita yang terbaik menjadi habibullah, ya kan. Warzuqani, ini pagi-pagi kita keluar kan cari rezeki, ya kan. Dan di soal itu kita minta itu, ya kan. Ya Allah rezeki, ya tentu rezeki yang baik ya. Tidak mungkin kita minta dalam rezeki yang buruk ya, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, ya kan. Seorang yang bekerja ya, seorang suami, seorang istri atau siapapun, ketika dia keluar rumah yang mencari rezeki ya tentu mencari rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, ya kan. Karena rezeki yang barokah ini kan mempunyai efek luar biasa. Begitupun juga rezeki yang tidak benar, tidak baik ya juga punya dampak yang luar biasa. Dan kita minta rezeki yang thayyib, yang halal, yang thayyib itu dalam sholat. Kemudian yang ketujuh, wa'afini, minta sembuh. Jadi orang sakit itu salah satu terapinya adalah awalnya terapi sholat ya kan? Terapi sholat itu. Kenapa ya penyakit apa disembuhkan kita yang kita derita, dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya perantara obat atau mengetahui bahwa ini penyakitnya apa semua, dan ikhtiar dari dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, karena Allah memberi penyakit. Biar minum obat kalau Allah belum memberikan izin sehat, tidak sehat kita. Jadi tidak boleh dokter terus sombong. Mampu menyembuhkan, tidak boleh itu ya. Hanya perantara. Perantara ya, membantu menyembuhkan, bolehlah ya. Mampu menyembuhkan, itu terlalu hebat itu kalau mampu ya, membantu menyembuhkan. Mungkin membantu situlah dia ya, ini obatnya yang resepnya pas sakit ini, adapun nanti kesembuhan yang terbaik, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita minta dalam sholat gitu. Yang terakhir, wa'afini, minta maaf lagi. Minta ampun, ditutup dan minta maaf, ya kan. Artinya apa? Tidak ada antara kita yang tidak punya dosa. Makanya Allah minta kita banyak ampun. Di dalam Al-Quran itulah
kita banyak minta ampun. Dan memang itu perintah ketika kita memperoleh kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika sudah memperoleh kemenangan, ya kan, tasbih, ucapkanlah kalimat Allah, dan wastaghfir, dan banyaklah minta ampun. Jadi ketika kita memperoleh kemenangan itu ya tidak usah terlalu banyak yang aneh-aneh, ya, banyak menyebut nama Allah dan banyak beristighfar dan minta ampun. Dan ya, Quran di sholat inilah membuka dengan minta maaf, minta ampun, ditutup dengan minta maaf. Luar biasa. Nah inilah yang ketika 4 ini, yang nomor 4 tadi ini menjaga, itu kan terjaga ketika di luar. Baru sangat minta ampun, muka lagi bermaksiat, itu kan lucu jadinya kan, patota gini. Kenapa banyak begitu? Karena tadi dia tidak bisa memaknai sholat dengan baik. Dia hanya tadi sholatnya hanya mengerjakan, menggugurkan kewajiban, betul. Hanya menunaikan, tidak sampai mendirikan. Karena kalau mampu mendirikan, maka dia akan masuk pada substansi isi dari sholat sebenarnya itu apa, dan hanya bisa berdampak ketika dipahami nih makna mendirikan itu. Makanya pentingnya belajar. Kemudian yang kelima, khusus terutama laki-laki, adalah menjaga jamaah. Jaga. Jadi sholat sendirian itu, terutama dari laki-laki ya, itu kalau hanya sholat dan hobi sendiri, itu jauh dari kategori mendirikan sholat. Dia masuk kepada hanya melaksanakan sholat. Ya, kalau Mbak tadi hanya mampu kepada menggugurkan sebuah kewajibannya gitu. Ya kalaupun diterima gitu kan, makbul. Kalau mardut kan beda gitu. Nah, saya kira 5 inilah yang masuk kategori mendirikan sholat. Jadi ini baru 1 ya. Jadi kedudukan orang yang mendapatkan kemerdekaan, perintah Allah adalah sholat kok. Dan kalau kita kontekskan kehidupan kan luar biasa, gitu kan. Sholat ini yang punya efek ya. Jadi kalau kita mau kaji dari berbagai bahasa keilmuan, itu luar biasa itu sholat itu, baik secara psikologi, secara kesehatan, pendidikan. Ya, saya baca tadi artikel itu bagaimana sholat mengajarkan pendidikan kepada anak-anak ya, bagaimana sholat yang berikan dampak energi yang luar biasa terhadap kesehatan kan gitu kan. Dan psikologinya juga begitu ya, karena sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa tergantikan gitu, beda dengan ibadah lain ya. Jadi kalau sholat kalau puasa bisa digantikan karena sakit, sholat nggak bisa digantikan karena sakit, nggak bisa. Dan itu amalan yang paling pertama diperiksa juga ya Ustaz? Ya betul, karena sholat ini ketika kita sakit ya tetap ada sholatnya orang sakit gitu. Beda dengan puasa, ketika sakit nggak ada puasanya orang sakit. Yang jadi puasa ketika dia puasa dan dia sakit, perintahnya jelas, berbuka ya kan. Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kau sakit, perjalanan dan lelah, silakan berbuka. Nah gitu. Kalau salat tidak ada. Kalau kau salat kemudian lelah, maka ganti-ganti jadwal lain tidak ada. Karena ketika kita lelah capek, ya ada sendiri seorang orang sakit. Maka itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana salat itu dalam kehidupan. Dampaknya kalau bahasan satu persatu, bahwa itu menimbulkan orang-orang yang takut berdosa itu. Apalagi memang di ayat lain kan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Karena memang tadi mungkarnya saya kita manusia, orang takut berdosa. Masa tiap sujud minta maaf lagi, dia minta maaf lagi, rukuk dan terus sujud minta maaf lagi. Masa begitu salam pikirannya mau maksiat lagi. Wah ini kan tadi pentingnya memahami sholat supaya makonya bisa sampai mendirikan. Baik, saya kira itu pertanyaan pertama terkait mengenai apa yang harus dilakukan mengisi kemerdekaan. Jadi kita akan sambung di segmen berikutnya Ustaz ya. Teman-teman Nekara dengan kata 95,5 FM The Spirit of Mabuk.
Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa kah? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya kah? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan, Di. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Sembilan 95,2 Ras FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manekara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manekara dalam program Bincang Kolbu, masih dengan tema yang sama, mengisi kemerdekaan menurut tuntunan Al-Quran. Masih bersama Ustaz Furkan di sini. Yang tadi kita sempat bahas ya mengenai memaknai kemerdekaan dalam perspektif agama Islam tadi ya. Salah satunya adalah mendirikan sholat ya Ustaz. Ya. Adit? Iya Ustaz. Oke, baik. Pemirsa Suara Manekara dimanapun berada, jadi perintah di surah Al-Hajj ayat 1 tadi, ayat 41 merintahkan bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan, mendapat keluar dari memakan musuh, perintah bahwa mendirikan sholat dengan berbagai variasinya. Kemudian yang kedua adalah wa atuz zakah, ya, mengeluarkan zakat. Jadi orang merdeka itu simbolnya selain dia bisa soleh secara individu, itu tidak cukup, dia juga harus soleh secara sosial gitu. Jadi ketika soleh itu simbolnya adalah dia vertikal ke atas, maka zakat ini dia menjadi horizontal gitu, bahwa soleh itu harus vertikal dan horizontal. Horizontal. Dan zakat itu ya sarana yang menjadikan kita mampu berempati dan bersimpati. Jadi makanya kalimat aqimus shalah wa atuz zakah itu selalu berbarengan. Iya. Ya kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa? Karena dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Manusia yang baik bagus hubungannya dengan Tuhannya, dan juga bagus hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Karena ketika kita hanya bagus kepada Allah, hubungan kita hanya bagus secara vertikal, kemudian kita tidak bagus secara sosial, itu sebenarnya juga mengkhianati keimanan kita. Karena begitu banyak
kata-kata yang mengharuskan kita, keimanan kita diragukan ketika tidak mampu bersosial. Bersosial. Ya. Contoh, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yu'minu billah wal yawmil akhir, dari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jarahu ini jiran, tetangga. Kalau Malaysia itu kan negeri jiran, tetangga. Ini kan artinya mempedulikan tetangga, kan baik tetangga kita kaya maupun tidak kaya, maupun dia Islam maupun tidak Islam. Karena memuliakan tetangga itu tidak memandang strata sosialnya, latar belakang agama dan sukunya. Ini bagian dari sosial kita. Nah, gitu. Ada istilah zakat, infak dan sedekah. Apalagi kalau tidak mampu memang, maka pemberian sedekah itu kan yang salah satu yang utama, yang paling dekat. Ya. Nah, perintah salat itu ada kan, dia perintah naik ke atas, kemudian naik tatanan sosial. Jadi spiritualnya, kemudian konteks spiritual itu diaplikasikan dengan peduli. Nah, zakat itu kan kepedulian, gitu. Peduli kepada sesama. Ya, jadi kemudian kalau tadi apa, barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya orang yang datang kepada kita. Artinya ini kan ayat-ayat hadis-hadis yang memang meminta kita untuk banyak peduli juga kepada masyarakat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di pagi hari, kemudian dan diurus cuma dirinya, ya, cuma dunianya, tanpa mengurus urusan umat, falaysa minni, bukan golongan, kata Rasulullah. Dia bangun yang diurus cuma dirinya, kepentingan dirinya, tanpa memikirkan kepentingan umat, kata Rasulullah, falaysa minni, dia bukan golongan saya itu. Gitu. Artinya orang yang cuek terhadap sosial, ya? Bahasa kerennya dia cuma individualistis, antisosial, ansosial kalau mengatakan. Dan itu sekarang Mbak Mega dan pemirsa, itu sekarang berdampak kita sekarang. Adanya media sosial itu sekarang itu luar biasa. Sekarang banyak orang itu dia gembira, senang dengan kesendiriannya. Iya. Ya. Generasi saya dulu ini, ketika tidak keluar rumah bermain, pusing. Kenapa? Tidak ada permainan yang tidak memakai orang lain. Iya, pasti mainnya berdua. Jadi Mbak Mega masih dapat BK ya, BK kan? Gak mungkin kita BK sendiri. Monopoli. Tangga. Terlalu gabut kayaknya Ustaz. Mainnya sendiri. Dan tidak mungkin, tidak ada permainan orang dulu itu mampu dia mainkan yang sendiri. Iya. Pun dia bisa mainkan pasti sepi, tidak enak. Semahal-mahalnya permainan pasti butuh teman. Minimal dua, gitu kan? Jadi apa namanya itu yang congklang. Ya, apalagi yang loncat-loncat itu harus dua, ada yang loncat, ada yang dua pegang, yang karet. Nah sekarang kemudian teknologi, anak-anak sekarang itu, generasi sekarang itu, dia sudah merasakan yang kebahagiaannya. Dia tutup rumah, tutup pintu, masuk kamar, main game di situ, saat puas-puasnya, dan dia sudah merasa itu. Dan bahayanya itu melahirkan dia adalah tadi efek ansosial. Nah kalau kita kan dulu bermain itu kan dilatih sosial kita itu. Bagaimana peduli teman kita jatuh, kita angkat kan. Kalau misalnya kita bermain sama-sama terdorong dari kakinya kan sama-sama gitu. Angkut kasihan, carikan obat apa bang. Itu kan sebenarnya pelajaran sosial itu. Iya. Dan bahasa dirinya kita belajar untuk menolong. Sama-sama kita bermain, sama-sama kita biasa bermain. Tapi kalau ada yang sakit, sama-sama kita bantu. Itu kan mengajarkan kita bagaimana kita peka, bersosial, bahwa kita hidupnya nggak sendiri ya. Nah sekarang itu berat, karena ya ini efek ya media sosial ya ada positifnya, tapi ada efeknya juga negatif. Salah satunya itu melahirkan manusia-manusia yang antisosial. Tapi ada yang mengkaitkan juga Ustaz dengan kepribadian yang katanya introvert biasanya. Ya betul. Jadi dia sudah merasa itu takut untuk keluar, kemudian nyaman dengan sendiriannya. Nah ini tentu zakat ini itu memecah itu, ya kan? Bahwa ingat jangan kau kenal sendiri, ada di situ,
ya kan? 2,5% ada haknya. Kalau zakat ya itu, tapi kalau zakat kan dipanggil sedekah dan infak. Ingat ya, ada di balik hartamu itu kan Anda harus berbagi, gitu kan? Bukan milikmu semua, ya kan? Dan memberi itu kan ada efek ketenangan, ya. Ada apa ini? Ada namanya semacam apa? Unsur dalam tubuh itu kepuasan. Kebahagiaan tersendiri. Betul, kebahagiaan tersendiri ya Ustadz ya. Plus. Yang susah untuk digambarkan. Betul ya. Jadi ada hormon happiness. Orang yang memberi beda ketika dia cuma membahagiakan dirinya, tapi ketika dia memberi dan membagi itu ada hormon happiness yang menjadikan tadinya tidak nyaman jadi nyaman. Iya, moodnya gitu. makin naik. Betul, apalagi kalau orang yang kita beri itu menerima dengan baik ya. Baik. Ditambah lagi dengan doa. Masih banyak semoga aku doakan semoga lancar rezeki kita, cepat jodoh kita. Bagus sekali. Begitu kan. Kemudian setelah artinya orang merdeka itu jangan sampai menjadi individualis. Memang Anda sudah bahagia, tenang, tapi jangan lupa di balik Anda kebahagiaan itu Anda bagi ya dengan zakat ini. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf artinya menyuruh kita untuk banyak mengajak kepada kebaikan, ya kan? Orang yang baik adalah yang senang menyebarkan kebaikan. Karena pada dasarnya kebaikan itu tidak akan kemana-mana sebenarnya. Kebaikan, makin banyak kebaikan yang kita sebarkan, itu juga makin banyak akan kebaikan kembali pada diri kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali kebaikan pula balasannya. Kemudian yang keempat adalah nahi mungkar, ya, mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran di sini bukan berarti ada orang jahat harus kita pukulin, enggak ya. Kemungkaran ini kita bisa cegah banyak hal caranya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan, bisa dengan bisa dengan dirangkul, diajak. Ya bisa dirangkul, bisa dengan sikap kita. Apalagi sekarang mencegah kemungkaran, anak muda sekarang bisa dengan video kan? Iya, media sosial ya. Dia bikin drama pemabuk misalnya kan. Kemudian datang temannya, dia nasihati gitu kan. Kemudian dia upload di media. Itu kan cara mencegah juga bagaimana orang berhenti misalnya mabuk nih kan. Yang malas sholat bagaimana caranya. Sekarang banyak kontennya. Saya lihat seperti ada cerita cinta subuh ya, bagaimana orang yang sulit bangun subuh kan. Hanya cuma sia-sia, tapi dia bikin video pendek ya kan, bagaimana perjuangan orang mendapatkan bisa mampu bangun salat subuh dengan persahabatannya, dengan yang konten menarik dibumbui dengan kalimat cinta lagi kan. Wah, ini kan menjadi kesukaan, kegemarannya anak-anak muda sekarang. Betul, jadi dakwanya masuk di situ tanpa harus menghukumi orang malas salat subuh, tapi nyindir gitu ya gitu kan. Nyindir tapi memberi semangat gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang merdeka itu ya selain tadi mampu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, ya segala urusan dikembalikan kepada Allah ya, bahwa apapun masalah kita ini semua atas kehendak takdir Allah ya. Jadi semua urusannya ya, kalau sudah diusahakan semua, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Telah selesai semua urusan, diikhtiarkan semua, kembalikan urusan kepada Allah semua. Sudah tadi baik salatnya, kemudian zakatnya sudah ditunaikan dengan baik ya, kepeduliannya sudah bagus, kemudian ma'ruf nahi mungkar sudah, maka semua jadi kembalikan kepada Allah, bagaimana Allah berikan balasan yang terbaik. Saya kira itulah cara kita mengisi kemerdekaan, memaknai kemerdekaan menurut perspektif agama. Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 41, orang-orang yang memperoleh kemenangan, yakni kemerdekaan. Terjawab sudah tema kita pagi hari ini Ustadz, kemerdekaan tuntunan Al-Quran. Mungkin ada yang Ustadz ingin sampaikan sebelum Mega Pika tutup di pagi hari ini? Baik, kemerdekaan ini alhamdulillah kita bisa nikmati bersama, kita syukuri. Jangan sampai kemerdekaan ini kita cederai dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya justru tidak sesuai dengan tujuan kita merdeka gitu. Jadi kalau kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah, maka cara mengisi kita adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan adalah kegiatan yang juga dapat mengandung berkat dan rahmat Allah. Jangan sampai kemerdekaan ini kita isi dengan kegiatan acara-acara yang justru mendatangkan
murka dan bala Allah. Inilah yang terpenting ya. Kemerdekaan itu atas berkat dan rahmat Allah. Maka mengisinya itu juga harus hal-hal yang mengundang berkat dan rahmat Allah. Jangan sampai mengisi dan kegiatan yang mengundang bala dan murka Allah. Mungkin itulah yang terpenting kita harus pikirkan dan laksanakan. Terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini, sahabat Manekara. Dengarkan terus program Bincang Kolbu di setiap hari Kamis dari pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Mika pamit dalam ruang dengaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan